Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin. Kipas angin dinding yang seperti ini bentuknya. Saya nggak tahu rusaknya apa, ayo langsung kita cek bareng-bareng. Karena nggak ada keranjangnya, jadi langsung aja kita bongkar baling-balingnya dengan cara melepaskan drat ini. Terus kita tarik, kita simpan. Dari sini kita tahu tipenya adalah Cosmos 16 WFO. Kita cek, baling-balingnya nggak kuat berputar sama sekali nih, karena diputar seret banget. Kalau gitu, langsung aja kita coba cek pakai avometer digital, masih nyambung apa enggak thermal fuse-nya. Stekernya diisolasi. Diisolasi pula. Kita ambil avometer digital, kita kasih skala dioda, kita hidupin switchnya di nomor 1, 2, dan 3. Kita coba ke nomor 1 dulu. Kita lihat, ternyata thermal fuse-nya nggak putus. Kita cek nomor 2. Nomor 2 nggak putus juga. Nomor 3 nggak putus juga, dalam arti thermal fuse-nya nggak putus ya. Nomor 0 harusnya nggak boleh nyambung. Dan nomor 0 nggak nyambung, alias nggak korslet. Berarti kipas angin ini hanya perlu diganti bushingnya dengan bushing yang baru. Kalau gitu yang pertama kali kita lakukan adalah melepas drat ini. Terus kita buka 4 buah skrup ini menggunakan obeng besar sebesar ini. Terus kita buka sebuah skrup yang ada di sini. Kalau bisa pakai obeng gede, kalau nggak bisa pakai obeng gede, kita pakai obeng yang lebih kecil seperti ini. Habis itu kita congkel. Congkel, dorong. Congkel, dorong. Seperti itu terus. Sampai terlepas. Habis itu kita lepas gearboxnya dengan membuka skrup yang ada di belakang sini. Banyak minyaknya ini kipas anginnya. Kayaknya udah pernah dikasih minyak supaya dia lancar gitu. Kemungkinan. Karena kalau asli dari pabriknya memang nggak ada minyak-minyaknya. Bahkan bushing itu kalau kita kasih minyak, dia malah lengket loh. Kita kayaknya harus ngelepas kapasitor. Karena ada sebuah skrup gearbox yang bisa dilepas. Kalau misalnya kita membuka kapasitornya lebih dulu. Ini dia skrupnya. Bagian ini kita lepas juga.
dia gearboxnya. Terus kita buka 4 buah skrup yang ada di sini. Tapi sebelum itu kita buka aja skrup yang ini. Terus kita tarik. Nah, kalau gini kita lebih leluasa untuk ngerjainnya. Kalau perlu kita ambil tang, kita sedikit jepit murnya, terus bautnya kita puter pakai obeng. Untuk sebagian kipas angin tuh lengket banget. Kalau pakai tang susah, kita bisa ganjel pakai obeng seperti ini. Ini susah banget muternya. Lakukan sampai terbuka semuanya. Sekarang ayo kita bongkar. Saya udah beliin bushingnya, atau udah menyediakan bushingnya. Sekarang kita lepas spinya, karena skrup atau baut yang di sini udah saya lepas tadi. Yang depan kayaknya nggak masalah bushingnya. Oh, yang bermasalah yang bagian belakang kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, kita ganti aja dua-duanya, depan belakang. Tuh, berkarat banget. Yang depan sih aman-aman aja ini. Jatuh. Yang depan bagus. Yang belakang aja yang rusak. Oke lah, kalau gitu kita ganti yang bagian belakang. Jadi fix yang diganti depan apa belakang? Nggak tahu lah, saya mau coba yang belakang aja dulu. Kalau yang belakang diganti terus normal, ya udah yang belakang aja. Karena yang depan itu bushingnya bushing masih asli, pemasangan dari pabrik yang center banget. Karena kalau kita masang sendiri tuh kadang-kadang bushingnya nggak center. Ada potensi dia untuk meleset. Dan kalau dia meleset, biasanya dia bakal seret muternya. Ini dia. Gak usah kita bersihin ini. Ini langsung kita ganti aja satu buah. Ini kita biarin aja. Karena kadang-kadang dia butuh minyak juga. Terus kita pasang bushing yang baru. Seperti ini. Kita pasang deh. Terus kita kunci ulang. Oke. Ini yang kita bersihin dulu. Kita bersihin pakai cairan pembersih atau pakai thinner. Pokoknya sampai dia bersih. Lakukan sampai benar-benar bersih, sampai karat-karatnya hilang. Saya rasa ini udah lumayan bersih. Ini bekasnya bekas calar dia, asli sampai calar. Sebelum kita pasang spoolnya, ini baiknya kita senterin dulu. Jangan sampai bushingnya ini nggak center. Kalau nggak center dia bakal macet.
Lakukan dengan intuisi. Pokoknya kalau sampai nggak baling kayak gini, artinya dia udah bener-bener lurus. Saya rasa ini udah cukup. Tuh, udah nggak baling lagi kan. Kalaupun ada balingnya sedikit lah, nggak banyak-banyak banget. Sekarang kita pasang ulang. Pokoknya dia muternya harus lancar ya. Kalau seret berarti busingnya miring lagi. Ternyata ada sumber seret tambahan, yaitu ada yang meleleh di bagian sini. Ini harus kita kerik dulu. Tapi hati-hati, jangan sampai kena spoolnya. Ini harus kita buang. Ini terjadi karena sebelumnya kan dia overheat, kepanasan. Jadi bagian dalamnya ini sebagian meleleh. Kalau kira-kira udah bersih, baru kita pasang ulang. Lelehan itu muncul dari sini loh guys. Ini yang bikin seret. Dia overheat, terus dia meleleh. Ini panas banget berarti sebelumnya nih. Nah, sekarang baru lancar. Tuh. Kita pasang ulang yang bagian depan. Jadi yang depan nggak diganti. Yang diganti yang belakang aja. Kita pasang skrupnya. Atau murbaut sebelah sini nih. Nih, kalau misalnya masang busingnya tuh lurus, dia muternya tuh lancar banget. Meskipun bautnya kita ketatin seketat-ketatnya. Seperti ini, tuh. Lancar banget dia. Sekarang yuk kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Hati-hati, ini arus listriknya kebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di posisi 0. Coba kita hidupin ke 1 misalnya. Tuh, muter kan? 2, 3. Sekarang kita rakit ulang, coba kita tes menggunakan baling-baling. Karena ini bagian yang paling serem, karena nggak ada baling-baling, nggak ada. Karena nggak ada keranjangnya, jadi mau nggak mau harus saya pegang kayak gini, supaya nggak nyabet tangan dan nyabet sekitarnya, malah repot nanti. Karena sekali sabet ini baling-balingnya bakal patah. Atau sesuatu yang disabet sama dia yang patah, kan repot. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek. Sekarang di nomor 1. Tuh. Berputar ya. Nomor 1. Tuh, kan? Kan? Nomor 2 lebih kenceng. Nomor 3 makin kenceng dan sembuh total. Dari yang tadinya nggak muter sama sekali sampai bisa hidup normal lancar seperti ini. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. Sembuh kan?